Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kita bertemu lagi dalam perkuliahan keperawatan gawat darurat. Pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana teknik untuk evakuasi, transportasi, dan stabilisasi khususnya pada pasien-pasien dengan kasus-kasus emergensi. Ya, baik. Pada saat seorang perawat atau tenaga medis melakukan pertolongan pertama, khususnya pada saat-saat emergensi atau pada saat darurat, apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah menilai respon dari pasien. Menilai respon dari pasien dengan cara kita memanggil pasien atau dengan cara kita memberikan respon rangsangan ke pasien. Yang kedua, dengan cara mengamankan korban atau pasien di tempat yang aman, tentunya di tempat yang tidak menimbulkan resiko cedera pada pasien ataupun kita sendiri. Yang ketiga adalah memberikan pertolongan sesegera mungkin, secepat mungkin kepada pasien. Yang keempat adalah mencari bantuan. Ya, jadi jangan lupa kalau di sekitar Anda banyak orang, ya berarti segera mungkin Anda mencari bantuan orang tersebut untuk segera menelpon ambulan terdekat. Oke, kita akan mereview satu persatu dari tadi apa saja yang kita lakukan. Yang pertama adalah tadi menilai status pasien. Di sini dengan menilai status pasien ini tadi dengan cara memanggil pasien atau dengan cara memberikan stimulus atau rangsang pada pasien, apakah pasien ini bisa berkomunikasi, sadar atau bahkan tidak sadar sama sekali. Nah, menilai status pasien ini harus dilakukan secara cepat, ya, karena menilai status ini akan menentukan keberhasilan kita dalam menolong pasien. Ya. Nah, untuk prioritas di penilaian situasi ini, bagaimana si perawat atau tenaga medis ini mengenali bahaya terhadap diri sendiri, korban, atau orang di sekitar tempat kejadian tersebut. Kemudian menilai atau memperhatikan sumber-sumber yang tersedia dan jenis pertolongan yang Anda butuhkan. Kemudian yang kedua adalah mengamankan tempat kejadian. Nah, untuk mengamankan tempat kejadian ini, yang pertama adalah dengan tetap mengutamakan keselamatan dari si penolong atau si pasien atau si perawat atau tenaga medis. Nah, kemudian menyingkirkan beberapa benda ataupun sesuatu yang dapat membahayakan si korban tersebut. Ya. Kemudian carilah tempat yang rata, jadi tidak miring atau luas. Kemudian yang ketiga adalah memberikan pertolongan kepada pasien. Di sini setelah situasinya aman, ya kemudian penolong siap untuk melakukan pertolongan dengan cara menilai airway, breathing, dan sirkulasi pada pasien tersebut. Ya, tentunya dengan segera mungkin atau secepat mungkin.
menilai apakah korban sadar penuh, ya, bisa sadar penuh. Kemudian apakah si pasien ini tidak sadar tapi masih bisa bernafas. Kemudian apakah si pasien ini tidak sadar tetapi masih ada denyut nadinya atau berdenyut. Kemudian yang terakhir, apakah pasien ini sudah tidak ada denyut nadi. Nah, ini tentukan penilaian airway breathing sirkulasi ini dengan cepat. Ya, kita bisa melihat look, listen, and feel ya untuk menentukan tadi adanya irama nafas dan denyut nadi atau denyut kembang kempisnya dada pada pasien. Ya, untuk nadi kita lakukan dengan pengecekan nadi karotis di area leher pasien. Kemudian yang berikutnya, jangan menunda untuk mencari bantuan yang diperlukan. Jadi segera mungkin kita harus mencari atau menelpon bagian atau petugas rumah sakit terdekat. Ya. Kemudian mencari bantuan. Mencari bantuan ini bisa dengan cara meminta bantuan kepada orang lain untuk yang pertama terkait dengan keamanan lokasi yang nanti akan kita lakukan resusitasi jantung atau PCL, ya, mengamankan tempat kejadian. Yang kedua, meminta bantuan untuk menelpon atau mencari bantuan ke fasilitas kesehatan terdekat. Yang ketiga yaitu dengan mengambil alat pertolongan pertama, ya bisa ambubek dan oksigen dan sebagainya. Yang berikutnya mengatasi perdarahan atau dengan menahan anggota pasien. Yang terakhir adalah membantu untuk memindahkan korban ke tempat yang aman. Nah, ini jangan memindahkan korban kecuali benar-benar penting. Nah, jadi pada kasus-kasus yang emergensi, jika pasien sudah berada di posisi yang aman, ya, kemudian kita sudah melakukan tindakan airway breathing sirkulasi, kemudian biarkan posisi pasien tetap berada di lingkungan tersebut, ya, karena semakin banyak kita gerakan ditakutkan akan memperbanyak adanya obstruksi pada saluran jalan nafas atau pada gangguan di airway-nya. Jadi tetap diposisikan stabil saja. Kalau memang benar-benar di lokasi tidak aman, baru kita lakukan perpindahan pasien dengan cara yang tepat. Nah, kemudian terakhir memberikan posisi recovery atau pemulihan posisi. Nah, pada kondisi korban yang tidak sadar harus dibaringkan dalam posisi pemulihan. Ya, jadi kalau sudah diberikan, sudah dicek airway breathing sirkulasi, sudah diberikan resusitasi, ya kondisi pasien masih dalam kondisi yang tidak sadar, kita harus memberikan posisi recovery position sampai datang petugas medis atau ambulan yang akan siap untuk melakukan pertolongan berikutnya. Nah, bagaimana tujuan dari posisi recovery ini? Posisi recovery ini adalah untuk mencegah terjadinya sumbatan pada belakang tenggorokan oleh bagian lidah, dan karena kepala lebih rendah dari tubuh, maka cairan dapat mengalir keluar melalui mulut dan untuk mengurangi resiko tertelannya isi lambung. Ya, jadi posisi recovery ini untuk mencegah terjadinya lidah yang jatuh yang akan menutupi jalan nafas, ya, kemudian untuk mengurangi cairan yang akan nanti masuk ke dalam saluran nafas atau aspirasi, ya, aspirasi dari isi lambung. Dengan cara kepala, leher, dan punggung korban selalu dalam posisi yang lurus.
Ya, jadi kepala, leher, punggung harus posisi yang lurus. Kemudian lutut ditekuk supaya tubuh tetap berada pada posisi yang aman dan nyaman. Sebelum memutar korban, lepaskan dulu kacamata dan keluarkan benda-benda padat dari saku korban jika korban itu menggunakan benda-benda tersebut. Ya, ditakutkan akan membahayakan korban. Nah, caranya yang pertama adalah penolong atau perawat berlutut di dekat atau di sisi korban. Kemudian jalan nafas dibuka dengan cara menarik kepala ke bawah dan dagunya diangkat. Kemudian kaki pasien diluruskan, lengan korban yang di dekat Anda membentuk sudut siku-siku dengan tubuhnya. Siku ditekuk dan telapak tangannya dibiarkan terbuka. Kemudian yang kedua, lengan korban yang satu disilangkan pada dadanya dan lengannya dipegang. Telapak tangan di bagian luar dan dekat pipi korban. Nah, langkah ketiga dan keempat, langkah yang ketiga adalah tangan Anda yang lain memegang paha korban, yang jauh dari Anda, lututnya ditarik ke atas dan telapak kaki pada bagian lantai. Yang keempat adalah dengan tangan korban tetap pada pipinya, paha korban ditarik dan digulingkan ke arah Anda sampai berbaring miring. Nah, ini contoh dari gambar posisi recovery dari langkah 1, 2, 3, dan 4. Ya. Langkah 1 membuka jalan nafas, ya, kemudian meletakkan berada di samping pasien. Langkah kedua membentuk tangan, menempelkan tangan ke bagian dada dan mengangkat lutut. Kemudian yang ketiga memiringkan pasien. Yang keempat mempertahankan posisi miring. Ya, jadi pertahankan posisi leher, kepala, leher, dan bagian punggung tetap dalam kondisi yang lurus. Oke, kita masuk ke stabilisasi pasien. Nah, tujuan dari stabilisasi pasien ini adalah untuk mencegah terjadinya pergerakan-pergerakan yang berlebih, khususnya pada area-area yang terjadi trauma atau luka yang nantinya akan menimbulkan komplikasi pada pasien tersebut. Ya, jadi apabila pasien mengalami terdapat jejas atau luka pada daerah leher, maka kita harus perhatikan area leher tersebut supaya tidak terjadi pergerakan yang berlebih. Dengan cara apa? Nanti bisa kita lihat ada pasien yang terpasang collar neck atau alat untuk mengamankan atau memfiksasi pada bagian leher. Ya, ada juga yang menggunakan atau alat yang digunakan pada bagian tulang belakang. Ya. Nah, pada gambar ini di mana pasien ini terpasang collar neck atau neck collar. Ya, ini untuk mengamankan ya adanya cedera pada daerah servikalis. Ya, ada daerah servikalis atau leher. Ya, makanya pasien ini harus terpasang collar neck. Nah, oke. Nah, ini gambar pertama adalah pemasangan collar neck pada pasien-pasien yang bisa duduk atau bisa berdiri. Ya, diposisikan duduk atau berdiri, kita memasang dari bagian depan pasien. Ya. Ini pada posisi yang sedang tidak sadar atau posisi yang berbaring. Nah, kita memasang pemasangan collar neck dari bagian, ya, bisa dari bagian bawah, ya. Nah, ini imobilisasi ya pada pasien-pasien yang mengalami resiko trauma pada
spinal atau tulang vertebra ya dengan long span board ya. Setelah dipasang collar neck ya, kemudian pasien ini dipindahkan ke long span board ya, kemudian di sini ya pasien ini difiksasi, kemudian nanti akan dibawa ke tempat atau ke pelayanan atau ke IGD ya untuk dilakukan tindakan berikutnya. Ini adalah tindakan sementara kita untuk menstabilkan posisi pasien supaya tetap berada dalam posisi yang tepat dan menjaga supaya tidak terjadi banyak pergerakan ya, dan mengamankan supaya tidak terjadi cedera atau komplikasi yang berlebih pada pasien. Nah, ini adalah gambar dari pemakaian atau pemasangan long spin board pada pasien ya. Ya, pasien tentunya dengan penolong yang banyak ya, tidak cukup hanya satu, ada 4 penolong ya. Yang 3 ini adalah untuk mengangkat bagian tubuhnya, yang 1 adalah memegang daerah kepala dan leher supaya tidak terjadi gerakan yang berlebih. Ya. Kemudian pasien dipindahkan ke brankar. Nah, ini adalah masih ada gambar untuk pemasangan atau pemakaian dari long spin board. Nah, untuk fiksasi kepala pada pasien tersebut, ya, dia difiksasi pada area frontalis dan pada area dagu, ya, difiksasi. Ya, di sini pasien ini pasien ini sudah menggunakan long spin board, kemudian dia terpasang collar neck, dan pasien ini juga difiksasi pada area kepala frontalis dan pada area dagu ya, di mana pasien ini pemasangan ini untuk menjaga dan menstabilkan posisi leher ya, kepala, leher, servikal dan tulang belakang. Jadi supaya pasien ini tidak terlalu banyak bergerak. Nah, ini bisa dengan fiksasi, bisa dengan kasa, bisa dengan alat yang lain. Nah, di sini bagaimana mobilisasi yang kita lakukan khususnya pada gangguan atau cedera pada tulang belakang, yaitu dengan alatnya Kendrick Extraction Device. Ya, ini contoh alatnya ya, di mana korban ini mengalami kecelakaan dengan menggunakan kendaraan atau mobil yang akan diangkat atau dibawa ke bed atau ke brankar dengan cara ini menggunakan alat tersebut. Dia dipasang di bagian belakang, kemudian diikatkan ke bagian depan. Ya, diikatkan. Ya, caranya nomor 1 ini, ya pasien tetap dipasang collar neck ya untuk menstabilkan posisi leher atau servikal. Kemudian alat tersebut dipasang di bagian belakang ya pasien, kemudian diikatkan di bagian depan ya, kemudian dikunci pengikatnya ya, kemudian dibaringkan ya. Tentunya penolongnya tidak cukup 1 tapi 2 penolong. Kemudian bawahnya si penolong ini membawa stretcher ya. Ya, ini sama rapid extraction. Ya, rapid extraction ini dia tidak menggunakan Kendrick ya, alat yang untuk memfiksasi tulang belakang. Dia hanya menggunakan collar neck ya, di mana pasien ini terpasang
color neck ya di daerah servikal ya. Kemudian pasien ini perlahan-lahan dibaringkan dengan menggunakan stretcher atau spin board ya, tentunya dengan jumlah penolong yang lebih dari satu atau lebih dari dua. Ya, kalau tadi mungkin cukup dengan kalau yang awal ini dua penolong ya. Kemudian yang ini lebih dari dua ya, karena ini tidak menggunakan Hendrix extract. Nah, kemudian yang berikutnya bagaimana memobilisasi pasien-pasien dengan gangguan vertebra atau tulang belakang. Tentunya kalau pasien ini dia berada di kondisi yang tidak sadar dan berada di tanah atau di lantai. Ya, kita bergambar 1, 2, 3, 4. Kita membutuhkan 3 penolong, di mana penolong tersebut ini yang 2 berada di bagian samping sebelah kiri pasien, sedangkan yang 1 penolong di bagian atas pasien. Ya, kemudian penolong tersebut, yang 2 penolong ini dia memegang bagian kaki dan tangan, ya, kemudian 1 penolong lagi memegang bagian bahu dan tangan. Penolong ketiga dia berada di atas pasien, dia memegang pada daerah leher dan kepala. Ya. Tentunya pasien ini sudah memakai collar neck. Ya. Pada gambar kedua, kalau sudah dipegang ya bagian kaki, tangan, bahu, leher, ya. Kemudian bersama-sama perawat ini untuk memiringkan posisi pasien ke arah si penolong. Ya, jadi bersama-sama pasien diberikan posisi miring ke arah penolong tersebut. Ya, dengan tetap menjaga stabilisasi dari mulai kaki tetap lurus, ya, kemudian badan, punggung, leher sampai kepala tetap dalam posisi lurus dan perawat tetap memegang tubuh pasien tersebut. Nah, kemudian long spinboard ini dimasukkan ke badan pasien ya dengan posisi yang miring. Kemudian salah satu petugas mengambil long spinboard. Kemudian kalau sudah masuk ke posisi miring ke bawah pasien, kemudian pasien diletakkan. Yang nomor 3 diletakkan, kemudian yang nomor 4 perlahan-lahan diturunkan. Ya. Kemudian pasien sudah berada dalam posisi yang supinasi dan di atas long spinboard. Nah, bagaimana cara evakuasi dan stabilisasi pada pasien? Cara untuk mengangkat tandu pada kondisi-kondisi pasien, ya. Jadi kita harus memperhatikan tentunya apa yang membuat si perawat ini tetap dalam posisi yang tepat, ya, sehingga tidak menimbulkan cedera pada perawat atau penolong dan tidak membahayakan pasien tentunya supaya tidak terjatuh. Yang pertama, letakkan kaki kita pada jarak yang baik, ya. Kemudian yang kedua, tegakkan tulang belakang dan gunakan otot perut untuk menjaga kelurusan dari tulang belakang kita. Yang ketiga, pertahankan kaki supaya tetap lurus di lantai. Ya, kemudian keempat, distribusikan beban tubuh Anda pada kaki yang merata. Kemudian yang terakhir, pada saat Anda berdiri, pastikan bahwa Anda menjaga kelurusan tulang belakang Anda. Ya, jadi tidak membungkuk, ya, tetapi benar-benar dia agak sedikit jongkok, ya, jadi agak ditekuk untuk kakinya, ya, supaya apa? Supaya posisi punggung atau tulang belakang kita itu tetap dalam posisi yang lurus dan apabila saat kita mengangkat tidak terjadi beban yang berat yang membebani tulang belakang kita supaya tidak terjadi gangguan atau trauma pada si penolong khususnya pada tulang belakang. Nah, ini
cara mengangkat tandu. Nah, ini contoh cara mengangkat yang tidak diperbolehkan atau yang salah. Ya, jadi si penolong ya tadi dia tidak sedikit jongkok, tetapi dia diluruskan kakinya dan yang ditekuk adalah punggungnya atau tulang belakangnya. Nah, ini yang tidak diperbolehkan karena apa? Ini akan mengalami resiko cedera pada tulang belakang kita. Nah, pada saat kita mengangkat, otomatis beban akan berpindah ke tulang belakang. Ini yang akan beresiko terjadi cedera pada otot ataupun tulang-tulang belakang. Ini yang tidak boleh kita lakukan pada saat kita melakukan pengangkatan atau mengangkat atau mentransportasi pasien. Nah, yang berikutnya bagaimana cara kita mengangkat dengan tandu atau yang dinamakan dengan scope stretcher. Ya, scope stretcher ini mirip dengan spin longboard, cuman yang ini bisa dibagi dua. Ya, jadi alatnya bisa dijadikan dua bagian. Nah, yang pertama, langkah pertama atau gambar pertama ini bisa tandu tersebut atau scope stretcher tersebut bisa diukur sesuai dengan panjang pendeknya si pasien tersebut. Ya, jadi ada ukurannya, bisa dinaikkan, bisa diturunkan. Ya, kemudian langkah yang kedua, buka pengunci tandu dan pisahkan menjadi dua. Ya, di bagian ujung ada pengaitnya, kita lepaskan. Ya, kemudian dilepas. Kemudian tandu ini atau scope stretcher ini dibagi memisah menjadi dua bagian. Kemudian langkah yang ketiga, secara perlahan-lahan posisikan belahan tandu ke bawah pasien dengan cara digeser. Ya. Kemudian langkah keempat, masukkan belahan scope stretcher tersebut ke bawah badan pasien, ya, dengan hati-hati pada saat memasukkan. Ya, kemudian posisi pasien agak sedikit dimiringkan. Kemudian langkah kelima, pertemukan kedua belahan yang satu dengan yang satunya lagi. Ya, kemudian dikunci ujungnya. Jangan lupa dikunci bagian ujungnya. Ya, kemudian yang keenam, angkat scope stretcher tersebut. Ya, scope stretcher tersebut ya pada masing-masing ujungnya. Ya, dengan cara mengangkat yang benar tadi. Ya, posisi agak sedikit jongkok. Nah, ini adalah gambar bagaimana cara mengangkat pasien dengan alat scope stretcher tersebut. Ya. Diukur scope stretcher, kemudian dipisahkan menjadi dua bagian, kemudian posisinya dimiringkan, kemudian scope stretcher-nya dimasukkan ke bagian salah satu, kemudian yang satunya dimasukkan, ya posisi tetap miring, ya kemudian dikunci pengaitnya. Ya, pasien tetap menggunakan tetap difiksasi pada bagian leher dengan menggunakan collar neck, ya, collar neck. Nah, ini sama, ya, menggunakan collar neck, dipasang pengaitnya, ya, kemudian ini difiksasi bagian badannya supaya tidak terjatuh pada saat kita angkat. Nah, ini juga pemakaian tandu pada kondisi-kondisi tertentu. Ya, kondisi-kondisi pasien ini mengalami kecelakaan, baik itu dengan menggunakan kendaraan ataupun kasus-kasus tenggelam. Nah, gambar ini adalah menjelaskan bagaimana cara mengangkat pasien tanpa menggunakan alat. Nah, ini memindahkan korban dengan cara menarik bagian lengan, ya, kemudian menarik pada bagian baju, dan menarik korban dengan menggunakan selimut. Ya, tentunya harus memperhatikan kondisi pasien, ya, kemudian tempatnya. Ya, kemudian ini jika
si penolong hanya satu penolong. Ya, kalau penolongnya 2 atau 3 tidak boleh menggunakan teknik tersebut. Ya, ini kondisi-kondisi tertentu ya. Nah, ini apabila penolongnya 2 ya tanpa menggunakan alat. Jika penolongnya 2, kalau penolongnya 1 kita mungkin bisa menggunakan ini. Penolongnya 2 kita menggunakan teknik tersebut. Ya. Langkah pertama ya tetap ya bagian tubuh pasien tetap kondisi yang lurus, kemudian letakkan seluruh lengan tangan di bawah badan pasien. Ya, kita penolong berada di samping, kemudian letakkan kedua tangan kita di bagian tubuh pasien. Ya, kemudian langkah ketiga angkat tubuh pasien ke atas paha si penolong. Ya, paha si penolong. Langkah keempat bawa tubuh korban ke badan Anda dengan cara memeluknya. Langkah yang kelima, angkat dan pindahkan ke tandu atau bed. Nah, ini juga sama, di mana si penolong akan memindahkan pasien dari tempat tidur menuju ke tandu atau ke brangkar. Ya, di mana langkah pertama ini letakkan tangan si penolong di bawah pasien. Pasien agak sedikit digeser ke arah pinggir tempat tidur. Langkah kedua, dekap badan korban ke arah badan si penolong. Ya, tetap sama ya dengan cara yang pertama, memasukkan kedua tangan ke bagian bawah pasien. Ya. Kemudian dekap pasien ke arah badan penolong. Kemudian angkat dan bawa ke tandu dan letakkan di atas tandu dengan tepat. Nah, ini juga gambar cara memindahkan pasien ya dari tempat tidur ke brangkar ya dengan cara digeser. Kalau tadi itu diangkat dan ini adalah digeser. Ya. Langkah pertama merapatkan tandu ke tempat tidur ya dari bed pasien, kemudian di sampingnya ada tandunya. Kemudian langkah kedua adalah si penolong meraih ujung dari spray yang digunakan oleh pasien. Kalau tidak spray biasanya pakai pelak ya. Yang ketiga adalah geser perlahan ke arah stretcher. Ya, penolongnya 2 ya, jadi bersama-sama menggeser, menarik dan menggeser ke arah stretcher. Kemudian kalau sudah sampai ke stretcher, ya kemudian atur posisi pasien di atas tandu dengan posisi yang nyaman. Ya, ini adalah gambar-gambar bagaimana kita melakukan pertolongan pada pasien. Nah, kemudian yang terakhir, pilih sarana transportasi atau mobil dengan kriteria posisi pasien harus bisa dibawa dengan posisi yang tidur, terlentang, tidak boleh menekuk ya atau ditekuk. Ya, di mana kondisi ini tetap harus dijaga supaya si pasien tetap dalam kondisi yang aman, tidak sampai terjadi komplikasi pada saat kita atau kita bawa di dalam mobil. Nah, jadi pemilihan sarana transportasi atau mobil yang luas ya dan tepat untuk membawa pasien tersebut. Oke, baik. Nanti untuk videonya nanti saya akan upload bagaimana video atau mengangkat pasien, menstabilkan, mengangkat transportasi pasien khususnya di area-area kegawatan atau pasien-pasien yang mengalami kegawat daruratan dan emergensi. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti silakan mahasiswa untuk mereview kembali dan mencari sumber atau literatur yang baru untuk menambah pengetahuan dari mahasiswa tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.